Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ustazah kelas 5 MI Arya Hidayatullah Kota Bontang. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita masih di pembelajaran matematika yaitu pecahan bagian kedua. Sebelumnya marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas yaitu mengubah bentuk pecahan, pecahan biasa, pecahan campuran, dan sen. Kemudian membandingkan bentuk pecahan, mengurutkan pecahan. Ya, jadi 3 indikator ini yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Kita lanjut ya, mengubah pecahan. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau sebaliknya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengenal ya apa itu pecahan biasa, apa itu pecahan campuran. Nah, sekarang bagaimana cara mengubahnya? Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat yang diikuti dengan pecahan. Pecahan biasa yang dapat diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh 7/3. 7 ini kita sebut sebagai pembilang, sedangkan 3 ini kita sebut sebagai penyebut. Nah, jadi pecahan biasa yang diubah menjadi pecahan campuran harus pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Oke, nah bagaimana dengan 4/7? Apakah ini bisa diubah menjadi pecahan campuran? Nah, syaratnya pecahan campuran adalah pembilang harus lebih besar dari penyebut, maka ini tidak bisa. Nah, sekarang bagaimana kita mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran? Ada beberapa cara. Cara pertama adalah dengan menggunakan forogapit ya. Jadi forogapit di mana 7/3 ini artinya adalah 7 dibagi 3. Nah, kita cari angka berapa yang bisa dikalikan dengan angka yang mendekati hasilnya 7. Tapi tidak boleh lebih dari 7. Ternyata adalah angka 2. Nah, sekarang 2 ini kita kalikan 3, hasilnya adalah 6. Kemudian kita kurangi. Nah, kita letakkan. Sekarang kita letakkan 3 ini penyebutnya kita letakkan langsung di bawah sini. Kemudian 2 ini kita letakkan di bagian depan sebagai bilangan bulatnya. Sedangkan sisa dari pengurangan 7 dikurang 6 adalah 1 kita letakkan sebagai pembilangnya. Seperti itu. Jadi pecahan campuran itu terdiri dari 3 angka ya. Bilangan bulat dan bilangan pecahan itu sendiri. Jadi 7/3 adalah hasilnya 21/3. Ini cara 1. Kemudian sudah paham nak ya? Oke, kita lanjut cara yang kedua. Nah, cara kedua kita kurangkan dengan angka penyebutnya. Kita kurangkan dengan angka penyebutnya. Penyebutnya di sini ada 3 sampai hasilnya ketika dikurangkan tidak dapat dikurangi lagi. Contoh 7 dikurang 3 hasilnya adalah 4. 4 kita kurang 3 adalah hasilnya 1. Sekarang hasil pengurangannya ini adalah 1 kali pengurangan, sedangkan ini 2 kali pengurangan. Maka kita tulis hasilnya 7/3, maka 2 ini karena pengurangannya sebanyak 2 kali kita tulis di depan, sedangkan hasil akhirnya adalah 1 kita tulis di bagian atas ini sebagai pembilangnya, sedangkan 3 ini tetap sebagai penyebutnya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang bagaimana? Coba kalian kerjakan 13/6. Berapa hasilnya? Oke, sekarang kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh 4/2/5. 4/2/5 ini artinya adalah 5 kita kalikan 4, kemudian
hasilnya ini kita tambahkan 2. 5 kali 4 tambah 2 sama dengan 20 ditambah 2, 22. Sedangkan penyebutnya ini, ya, pembilang dan penyebutnya ini, angka 5 ini tetap tidak berubah. Jadi ketika kalian mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, maka angka 5 ini tetap kita tulis di bawah, maka yang di atas ini yang kita ubah. Dimana 5 dikali 4 caranya, 5 kali 4, kemudian kita tambah 2. Hasilnya adalah 22/5. Jadi pecahan campuran dari 42/5 ini hasilnya adalah 22/5 sebagai pecahan biasa. Seperti itu ya. Oke ya, kita lanjut mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Pertama, langkah-langkahnya adalah sebagai catatan mengubah penyebut yang ke-10 ini kita kalikan, penyebut yang 10 ini kita kalikan dengan angka salah satu 2 atau 5, atau mengubah penyebut yang ke-100 kita kalikan dengan salah satu angka 2, 4, 5, dan 25. Contohnya ada cara 1. 2/5 ini kita ubah menjadi pecahan desimal. Maka kita lihat penyebutnya ya. Penyebutnya kan angka 5 nih. Supaya jadi 10 kita kalikan sama-sama dengan angka 2. Jadi penyebutnya 2, maka pembilangnya pun kita kalikan 2. 2 kali 2 hasilnya 4, 5 kali 2 10 hasilnya adalah 0,4. Dan cara yang kedua dengan pembagian bersusun. Mereka sudah belajar pembagian tuh di kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Insya Allah pasti bisa. Kalau dengan cara pembagian bersusun maka hasilnya sama, yaitu 0,4. Oke, kalian pilih salah satu cara satu atau cara kedua. Kemudian contoh yang kedua, 4/5. Nah, 5 di sini kan supaya menjadi 10 kita kalikan dengan angka 2. Maka hasilnya adalah 4 kali 2 8, 5 kali 2 10, 8/10. Maka 8/10 ini pecahan desimalnya adalah 0,8, karena 10 ini atau 1/10 ini sama merupakan satu angka di belakang koma, seperti itu ya. Kemudian 31/25, supaya 25 ini jadi 100 ya, karena 2 angka pasti dibagi kali 100, maka kita kalikan 4/4, maka hasilnya adalah 124/100, atau pecahan desimalnya adalah 1,24. Nah, bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal? Nah, ini pecahan campuran ya, 2, 3/5 ini. Caranya kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa, kemudian kita ubah ke bentuk desimal. 2, 3/5 ya. 2, 3/5 ini 5 kita kalikan 2, kemudian kita tambahkan 3. Hasilnya adalah 13. Dan penyebutnya ini 5, tetap kita tulis 5. 13/5 ini kita ubah ke bentuk desimal. Maka dengan cara pembagian bersusun atau porogapit ya, kita bagi 13/5, 5 dikali berapa, hasilnya yang mendekati 13, tidak boleh lebih dari 13, ternyata 2. 2 kali 5 10, hasilnya dikurangi 3. Nah, 30 langsung ya, 30 kita bagi 5 hasilnya adalah 6. Atau dengan cara kita kali dengan penyebut yang hasilnya 10. 5 ini kita kalikan 2. 2/2 maka hasilnya adalah 26/10, yaitu 2,6. Bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen dan sebaliknya? Kita tahu persen itu artinya adalah per dan sen. Per itu seperti ini dan sen itu artinya 100. Maka lambang dari persen ada seperti ini. 100, caranya tambahkan koma setelah 2 angka dari kanan atau geser koma 2 kali ke kiri. Contoh 5%. Maka 5% ini 5/100. Langsung kita tuliskan koma 2 angka dari kanan. 1, 2, koma ini 0. Ya, karena 5/100.
25% artinya 25/100, sama seperti tadi 5/100, 2 angka ya dari kanan. 5, 2, 1, 2, langsung kita tambahkan 0 di depannya. Karena pembilangnya lebih kecil dari penyebut, pasti hasilnya adalah 0, Nah, ini 160% artinya 160/100, karena penyebutnya ini lebih besar ya, maka hasilnya 1,60 atau sama dengan 1,6. Nah, mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi persen. Pecahan biasa ini kita ubah menjadi persen. Maka kita kalikan penyebutnya dengan 100. 1/2 kita kalikan 100/100 ya. Maka hasilnya adalah 100/2. Kita bagi menjadi 50%. 1, 2/5 ini kita jadikan pecahan biasa dulu. 5 kali 2 1 tambah 2 7, maka 7 penyebutnya tetap 5. 7/5 kita kalikan 100%. 100 kali 5 bagi 5 20. 7 kali 20 adalah 140%, seperti itu. Kemudian membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan ini caranya mengubah pecahan itu menjadi pecahan yang sejenis. Mana yang lebih kecil, 0,45 atau 2/5. Caranya kita jadikan kedua pecahan menjadi pecahan sejenis. Nah, kita pilih ya menjadi pecahan desimal. Di sini 0,45 sudah pecahan desimal, sedangkan 2/5 ini masih pecahan biasa. Kita ubah dulu. Maka 5-nya ini, penyebutnya ini kita kalikan 2 supaya hasilnya adalah 10 ya. Jadi hasilnya 0,4 atau 0,40. Jadi 0,4 ini lebih kecil dari 0,45, seperti itu. Kemudian 0,120 dengan 0,4. Maka kita lihat angka setelah koma. Angka setelah koma ini adalah 1, sedangkan di sini angka setelah komanya adalah 4. Jadi kita lihat angka setelah komanya. Ya, atau kita tulis 0,120 sama dengan 0,1 karena kita lihat angka setelah koma, sedangkan 0,4 menjadi 0,40 atau 0,400, seperti itu. Jadi angka 0,120 ini lebih kecil dari 0,4 ya, walaupun kita lihat ini banyak ya, 120 sedangkan ini 4. Jadi cara membacanya 120 ya. Nah, setelah koma ini angkanya adalah angka 1, ini angka 4. Maka yang lebih kecil setelah koma ini adalah 1 dan besar adalah 4. Seperti itu. Jadi kita lihat angka setelah koma ya, angka setelah koma. Coba kalian bandingkan 1,2 dengan 0,200 ya, seperti itu. Oke. Mengurutkan pecahan berarti menuliskan pecahan secara urut ya, dari nilainya yang terkecil atau terbesar. Nah, di sini ada 3 cara: penyebut sama pembilang yang berbeda, penyebut berbeda pembilangnya sama, penyebut berbeda pembilangnya berbeda. Contohnya ini 7/8, ini kita sebut 7 sebagai pembilang, 8 ini sebagai penyebut. Contohnya 5/9, 3/9, 1/9, 7/9. Nah, kita mau urutkan penyebutnya ini ya, penyebutnya ini sama ya, sedangkan pembilangnya ini berbeda. Caranya bagaimana? Kita urutkan dulu pembilangnya. Jadi pembilangnya yang bagian atas ini kita urutkan dari yang paling kecil atau yang paling besar. Nah, setelah diurutkan, paling kecil adalah 1/9, 3/9, 5/9, 7/9, atau yang paling besarnya adalah 7/9 sampai dengan 1/9. Nah, sekarang contoh yang kedua, di mana penyebutnya ini berbeda sedangkan pembilangnya sama. Maka kita urutkan ya penyebutnya dulu. Kita urutkan dari angka yang paling besar penyebutnya, yaitu 3/11, 3/7, 3/5, 3/2. Nah, tapi di sini 3/11 ini ternyata ya, walaupun penyebutnya besar tapi pecahannya termasuk kecil. Kenapa? Anggaplah 3 potong kue ini berbagi dengan 11 anak dibandingkan dengan 3 potong kue dibagi dengan 2 anak. Maka yang lebih banyak mendapatkan potongan kue adalah yang 2 anak, seperti itu ya logikanya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terbesar ke terkecil. Makin besar penyebutnya makin besar, maka nilainya semakin
semakin kecil. Itu perbedaannya. Terus bagaimana mengurutkan pecahan dengan berbagai bentuk pecahan? Ya, pertama kita ubah dulu pecahannya itu menjadi pecahan yang sejenis. Kemudian ya kita samakan penyebut pecahannya. Ada 3 cara bisa kalian pilih. Pertama dengan menyamakan penyebutnya menggunakan cara KPK. Ini sudah kalian lakukan di kelas 4. Atau yang kedua, mengubah ke dalam bentuk desimal. Nah, cara ini yang paling cepat ya. Biasanya syaratnya siswa harus paham pembagian desimal. Atau cara yang ketiga, mengubah ke dalam bentuk persen. Setelah kalian ubah, baru kalian urutkan pecahan tersebut sesuai dengan pertanyaan pada soal. Contoh, kita coba urutkan 1, 2 per 5, 14%, 3 per 4, 1,14. Urutkan pecahan dari yang terbesar. Caranya tadi kita bisa memilih salah satu. Nah, kita coba samakan dulu pecahannya menjadi pecahan persen. Maka pembilangnya ini, penyebutnya ini mohon maaf harus kita ubah dulu menjadi persen. Artinya per 100. Pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran menjadi pecahan biasa, jadi 7 per 5 kita kali supaya nilainya 100 kali 20, hasilnya adalah 140%. 14% tidak perlu kita ubah karena sudah persen. 3 per 4 ini, 4-nya ini supaya menjadi 100 kita kalikan 25, hasilnya adalah 75%. 1,14 ini artinya 114 per 100. Nah, langsung ya 114%. Maka urutan yang paling besar di sini adalah 140%, kemudian 114%, 75% dan 14%. Nah, ini ketika diurutkan, tapi ketika kita memasukkan di soal, jawabannya mengikuti soal, maka harus ikuti urutan yang ada di soalnya. Ya, kita urut dari 1,12 per 5, 114, 3 per 4 dan 14%. Itu cara satu. Cara kedua, kita ubah menjadi pecahan desimal. Tadi sama, kita ubah dulu menjadi pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Hasilnya adalah 1,4 karena kita kali angka 2, ini berarti 14 per 10 ya. Kemudian 14% itu sama artinya dengan 0,14 ya, 14 per 100. Kemudian 3 per 4 ini ya kita kalikan 25 supaya hasilnya 100, jadinya 0,75, kemudian 1,14. Nah, kita urutkan sama seperti cara yang pertama. Udah paham nak ya? Kita lanjut. Sekarang coba kalian latihan menggunakan buku modulnya halaman 5, halaman 6, halaman 8 dan halaman 9. Nah, ini sebagai prasyarat untuk materi operasi hitung bilangan pecahan pada pertemuan kita berikutnya. Ya, jadi pertemuan berikutnya kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Mungkin ini dulu materi yang bisa Ustazah sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa ya, semoga wabah corona ini segera berakhir, kita bisa bertemu kembali bertatap muka. Lebih kurangnya Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.